Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku, jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah kupahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Shalom dan selamat pagi saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam channel Doa Pagi bersama GKI Gatot Subroto 88 di Purwokerto. Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya pembawa firman Budi kembali ditemani oleh kameramen Adi. Kiranya kita semua selalu berbahagia di dalam menyambut firman dan doa-doa yang akan kita panjatkan. Saudara sekalian, selanjutnya mari kita tunduk sejenak untuk berdoa mohon pimpinan Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena segala penyertaan-Mu yang begitu besar kepada kami. Tuhan tahu bahwa pada pagi hari ini kami semua ingin bersekutu untuk memanjatkan doa-doa kami. Dan jika nanti Tuhan berkenan untuk berbicara melalui firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hati dan pikiran kami semua bisa terbuka dan menerimanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, pada pagi hari ini, tema yang akan dibawakan adalah kesaksian tentang Yesus. Diambil dari kitab Injil Yohanes 1 pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya.
ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin. Demikian firman Allah, dan berbahagialah kita semua yang mendengar, memelihara, dan melakukannya. Saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu baru saja pemerintah kita melalui Kementerian Agama sudah melakukan suatu perubahan nomenklatur dari nama sebutan Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Ini digunakan untuk menyebut hari-hari besar Kristiani yang akan datang. Jadi di sini dimaksudkan kelahiran, Natal, wafat, dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada pemerintah, sebab selama lebih kurang 78 tahun kita tahu bahwa pemerintah selalu secara resmi masih memakai nama Isa Al-Masih. Suatu sebutan yang terasa asing bagi kita umat Kristiani. Dan bukan itu saja, tentu terdapat beberapa perbedaan antara kedua sosok ini. Misalnya, Isa dilahirkan oleh perawan Maria di bawah pohon korma, tetapi Yesus dilahirkan oleh perawan Maria di kandang domba, dan banyak perbedaan yang lain. Tetapi sekarang kita berterima kasih kepada pemerintah melalui Menteri Agama Bapak Yakut Khalil Qomas yang telah mengadakan perubahan ini yang sesuai dengan iman kepercayaan kita umat Kristiani. Terima kasih. Nah, saudara sekalian, kira-kira 2000-an tahun yang lalu, salah seorang murid Yesus, Rasul Yohanes, telah menuliskan Injilnya yang terakhir. Di situ Rasul Yohanes menjelaskan mengenai siapa Yesus itu. Di dalam tulisannya yang tadi kita baca, ayat 6 dan 7, kemudian ke-29, dia menyitir pemberitaan kesaksian dari seorang lain, seorang Yohanes lain. Di sini dimaksudkan Yohanes Pembaptis. Jika disebutkan tadi, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, maka ini bukan merujuk kepada dirinya sendiri, melainkan kepada Yohanes, anak Zakaria. Dialah yang diutus oleh Allah sebagai saksi untuk memberi kesaksian kepada kita mengenai siapa sebetulnya Yesus. Saudara sekalian, Yesus dikatakan oleh Yohanes itu sebagai anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi di sini dia memperkenalkan misi daripada Yesus. Tidak penting kita mempersoalkan Yesus lahir di mana, tetapi yang hakiki adalah misi dari Yesus. Misinya adalah menghapus
dosa dunia. Dia yang menanggung semua kesalahan-kesalahan kita, dan dia disimbolkan oleh Yohanes Pembaptis sebagai anak domba. Anak domba yang dipersembahkan, yang disembelih untuk menggantikan kita. Kita sebetulnya layak mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Allah yang Maha Pengasih memberikan suatu alternatif. Ditebus dengan kematian anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Atau tetap di dalam kegelapan, yaitu hidup dengan kematian. Mana yang kita pilih? Kita sudah tahu perbedaan misi ini. Yesus bukan seorang nabi biasa, tetapi misinya bukan nabi, melainkan menawarkan penebusan dosa bagi mereka yang mau mengikutinya. Saudara-saudara sekalian, anak domba Allah sudah dikorbankan di atas kayu salib. Saudara-saudara dan saya pasti sudah menerimanya. Akan tetapi pertanyaannya, sudahkah kesaksian dari Yohanes Pembaptis ini kita tularkan ke seluruh dunia, kita wartakan supaya lebih banyak saudara-saudara kita sesama umat manusia bisa menerima Dia. Selanjutnya, saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Pada pagi hari ini, kita akan merefleksikan diri kita sendiri. Apakah kita sudah memberi kesaksian mengenai Yesus Kristus? Atau hanya untuk egoisme kita sendiri, kita menerima keselamatan itu? Terima kasih, saudara sekalian. Selamat pagi. Mari saudara-saudara, kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Ya Tuhan kami, dalam nama Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami semuanya, Engkau telah mati di kayu salib. Meskipun Engkau tidak berdosa, tetapi mau menebus dosa-dosa kami, umat manusia. Kami mohon kepadamu supaya pada saat ini, pada pagi hari ini, kami semua diberi kekuatan, kemampuan untuk meneruskan kesaksian dari saksi yang Engkau utus, Yohanes Pembaptis, bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi situasi di negara kami ini. Sudah banyak perbaikan-perbaikan yang kami terima melalui kepemimpinan pemerintahan sekarang. Di antaranya adalah perubahan nomenklatur dari Isa Al-Masih menjadi Yesus Kristus. Tentu ini semua adalah berkat Tuhan. Kami mohon supaya selanjutnya di dalam menghadapi tahun politik 2024 ini, Tuhan memberikan kepada kami kesejahteraan dan perdamaian, supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang dapat mengacaukan perdamaian di bumi Nusantara ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, beri kepada tahun politik ini semua pelaku-pelakunya persaudaraan
di dalam umat manusia, meskipun mungkin berbeda kepercayaan. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami ingin berdoa Tuhan, bagi perkembangan firman-Mu di daerah Bumiayu. Engkau telah memberikan benih firman Tuhan di kota kecil tersebut. Puluhan tahun yang lalu Tuhan, Engkau menanam benih itu. Perlahan-lahan sekarang jemaat-Mu di sana sudah berdiri dan cukup kuat untuk menjadi dewasa. Tetapi proses pendewasaan ini tentu bukan suatu proses yang mudah Tuhan. Sertailah semua jemaat di sana untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama Engkau, untuk menjadi jemaat yang dewasa. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Tuhan, kami juga berdoa bagi semua teman-teman kami, saudara-saudara kami yang mungkin sedang mendapatkan gangguan, pencobaan, kesakitan, dan sebagainya. Supaya semuanya itu Engkau sertai, supaya kami semua bisa melaluinya dengan baik. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami serahkan doa-doa ini ke kaki salib-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih saudara sekalian, dan sampai bertemu kembali di dalam channel ini pada minggu yang akan datang, yaitu Selasa dan Kamis mendatang. Puji Tuhan, amin.